Sekalian, ibu-ibu kaum muslimat sekalian, dengarkan apa yang Anda sampaikan. Sultan Muhammad Murad kecil itu bukanlah orang yang luar biasa pada awalnya. Dia anak kecil manja. Dari umurnya sampai umur 7 tahun, anak ini sebagaimana umumnya anak-anak bangsawan dan anak-anak sultan dan para penguasa, hidup dengan fasilitas kemewahan, hidup dengan menganggap dirinya dia manusia yang paling berkuasa, manusia yang paling, anak yang paling berkuasa, anak yang paling kaya, anak yang paling segalanya. Dan hal ini diperhatikan oleh ayahandanya Sultan Muhammad Murad yang kedua, di mana Sultan Murad kedua melihat anaknya ini dengan fasilitas yang ada di istana membuat dia ini menjadi manusia manja. Semua guru yang dikirimkan oleh ayahnya dan dipilihkan oleh ayahnya untuk dia dilecehkan. Mereka tidak ada yang tahan belajar dengan Muhammad yang kecil, Muhammad kecil. Topi mereka dibuang, kemudian perut mereka dipukul dengan tongkat atau dengan pedang-pedangan yang ada. Kepala mereka kadang dipukul oleh Muhammad yang kecil. Maka siapa yang berani menghukum anak sultan, anak presiden? Semua guru-gurunya mental, pelajaran tidak ada yang bisa, matematika jeblok, Al-Quran gak ngerti, apalagi fikih dan hadis. Maka pola pikir inilah kemudian dibentuk oleh ayahnya. Dengar kaum muslimin sekalian, sesungguhnya seorang yang besar itu tumbuh karena 3 elemen yang ikut serta membangun kepribadiannya. Dan apabila kita ingin anak-anak kita seperti Muhammad Al-Fatih, maka kita harus bangun 3 hal ini dengan sinergi. Yang pertama, orang tua yang mendukung pendidikan anaknya secara total, tidak setengah-setengah. Mulai dari ayahnya, Sultan Murad kedua, kemudian ketika melihat kemanjaan anaknya, melihat bahwasanya anaknya tidak mau dengan fasilitas, maka dia mulai menjauhkan semua fasilitas kemewahan dan kemegahan dari anak. Ingat kaum muslimin, zaman ini, Allah, anak gak usah bicara jauh-jauh. Hal yang paling anak pusingkan untuk pribadi anak, ngurus anak-anak sekarang. Anak punya anak 4 orang, yang 2 sudah agak gede-gede, 8 tahun sama 6 tahun. Yang paling membuat anak pusing, main HP, game di HP. Ini fasilitas penghancur sebenarnya. Kita mau pukul, mau marahi anak kita orang tuanya. Dan itu pula yang terjadi pada Sultan Muhammad Al-Fatih kecil. Orang tuanya tidak tega kalau harus memukul dia. Maka orang tuanya mengerti benar Muhammad kecil harus dipilihkan guru yang berkualitas, guru yang mumpuni. Inilah seorang ayah yang bertanggung jawab. Dia perhatikan pendidikan anaknya untuk dia siapkan sebagai penerus dan penakluk di masa yang akan datang. Maka dia pun bertanya-tanya ke seluruh ulama yang ada di Turki ketika itu, dan mereka kemudian menjatuhkan pilihan kepada seorang ulama saleh bernama Muhammad ibni Ismail Al-Qurani, yang orang-orang menyebutnya dengan Abu Hanifah karena keilmuannya. Kita tahu orang-orang Turki, Khalifahan Turki, mereka menganut mazhab, kalau kita Syafi'i, Saudi, Hambali, Timur Tengah secara umum Hambali, kemudian daerah-daerah Afrika Utara itu Maliki. Maka orang-orang Asia Tengah dan juga Asia Kecil, Eropa Timur, mereka mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Mereka mengikuti mazhab Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit radhiyallahu rahimahullah ta'ala anhu. Maka beliau dikatakan sebagai Abu Hanifah di zamannya. Keilmuannya, kezuhudannya, kewaraannya, pengetahuannya terhadap Al-Quran, hadis dan hukum-hukum syariat agama yang lain. Pilihan pun jatuh kepada Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Qurani, atau orang mereka Turki menyebutnya Imam Mullah Qurani. Mullah Qurani inilah orang yang paling berjasa membangun karakter Muhammad kecil. Di mana ketika dia pertama kali bertemu dengan Sultan Murad kedua, hal pertama yang dikatakan oleh Sultan Murad kedua, wahai Syekh Mullah Qurani, ini aku serahkan anakku kepadamu untuk
agama dan ilmu pengetahuan. Dan ketika perkataan itu berakhir, di tangan beliau sudah ada cemeti, di riwayat yang lain tongkat, dan beliau serahkan, aku serahkan cemeti dan tongkat ini, pukul anakku agar dia menjadi orang yang besar di masa yang akan datang. Pukulan yang membuat Muhammad kemudian menjadi penakluk. Pukulan yang membuat Muhammad kemudian menjadi orang yang berkarakter dan orang yang memiliki kepribadian yang kuat. Di mana hasil dari kemanjaan pendidikan kepada anak-anak kita? Di mana hasil dari kasih sayang yang kita dakwahkan kepada anak-anak kita? Mereka tumbuh menjadi anak-anak pemalas, anak-anak yang tidak bisa berbuat apa-apa kepada agama dan umat. Maka setelah itu, ikhwafillah yang mulia Allah, kalimat pertama yang muncul dari Mullah Al-Ghurani, beliau mengatakan, insya Allah wahai Sultan, aku akan melaksanakan amanat Anda. Dia pun lalu bertemu dengan Muhammad kecil yang waktu itu berumur antara 6,5 sampai 7 tahun. Masa-masa emas seorang anak untuk belajar apabila diarahkan untuk belajar yang benar. Saat itulah Muhammad kecil sebagaimana guru-guru sebelumnya, puluhan guru sebelumnya, beliau pun melecehkan Mullah Al-Ghurani, Syekh Muhammad Ismail Al-Qurani. Maka Syekh Muhammad Ismail pun lalu memukul Muhammad dengan keras di bagian kakinya. Saat itulah terkejut seperti terserum Muhammad kecil di saat dia merasakan dirinya seorang anak sultan, seorang anak penguasa yang akan mewarisi kekhalifahan Turki Utsmani, kemudian dipukul oleh seorang ulama. Dia pun lalu takut, dia pun lalu tunduk, dia pun lalu memberikan hormat yang begitu besar kepada Mullah Al-Ghurani, dan mulai saat itulah Muhammad menjadi penghafal Al-Quran. Tidak butuh 1 tahun sampai 1,5 tahun, Muhammad Al-Fatih kecil menghatamkan 30 juz di tangan Muhammad Mullah Al-Ghurani. Dan pada akhirnya dia pun tumbuh menjadi pemuda yang begitu menguasai sejarah, menguasai sastra, menguasai berbagai bahasa. Dan sampai ketika berumur 15 tahun, Muhammad Al-Fatih menghafal 6 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa ibunya. Kemudian bahasa Arab, bahasanya umat Islam. Kemudian bahasa Rusia, bahasa musuhnya. Kemudian bahasa Yunani, bahasa musuhnya. Bahasa Serbia, bahasa musuhnya. Bahasa Latin, bahasa musuhnya. Dan bahasa-bahasa yang lain dipelajari sampai tidak kurang dari 6 sampai 7 bahasa dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Dia kemudian menjadi orang yang sangat mengerti matematika, menguasai matematika, menguasai ilmu sastra, dan semua ilmu kemudian dihafal. Dia adalah orang yang mengerti tentang hukum-hukum fikih dan syariat Islam di tangan Mullah Al-Ghurani. Maka keberhasilan seseorang menjadi manusia besar tidak akan lepas dari peran orang tua, terutama ayahnya, dalam memilihkan untuk dia guru terbaik bagi anaknya untuk membentuk dia menjadi manusia yang hebat. Dan yang kedua, faktor yang membuat Muhammad Al-Fatih menjadi seorang penakluk besar tidak lepas dari gurunya. Beliau di dalam sejarah memiliki 2 orang guru yang sangat berpengaruh di dalam kepribadian, pembentuk kepribadiannya. Guru dia dari berumur kecil 7 sampai 15 tahun adalah Muhammad Ismail Al-Qurani atau Mullah Al-Qurani, dan setelahnya ketika beliau ditugaskan oleh ayahnya untuk belajar tentang taktik militer di sebuah daerah bernama Nimsia, di situ bertemu dengan guru yang kemudian akan menjadi penasehat seumur hidupnya sampai gurunya ini meninggal. Dan orang yang paling kuat menanamkan keyakinan kepada Muhammad Al-Fatih bahwasanya engkau adalah amir dan sultan serta pemimpin yang akan diprediksikan oleh Nabi untuk menaklukkan Konstantinopel. Namamu seperti nama nabimu, dan engkau adalah pemimpin yang akan membuka kota Konstantinopel. Beliau adalah Syekh A'ad Samsuddin, di mana beliau ini disebutkan oleh sebagian orang keturunan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. 2 orang inilah yang paling berjasa di dalam pendidikan dan membentuk karakter kepribadian Muhammad Al-Fatih. Kemudian faktor yang kedua atau yang ketiga setelah orang tuanya, ayahnya terutama sebagai kepala keluarga, dia sadar dia tidak bisa mengajarkan anaknya ilmu agama. Dia tidak bisa meluangkan seluruh waktunya untuk mendidik putranya, tetapi dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ayah dan kepala keluarga, memilihkan guru
dan tempat belajar terbaik buat anaknya, sehingga anaknya menjadi manusia yang besar di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah dua gurunya yang luar biasa ini. Dan yang ketiga, anak katakan ini khusus kepada muslimat yang hadir di malam ini, kepada ummahat, ibu-ibu yang datang mendengarkan kajian ini. Muhammad Al-Fatih tidak akan menjadi seorang penakluk besar. Muhammad Al-Fatih tidak akan menjadi sultan terbesar dalam dinasti Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih tidak akan pernah bisa memiliki mental baja, keyakinan kuat untuk menaklukkan suatu kota dan benteng yang tidak pernah takluk selama 11 abad, kalau bukan karena dia memiliki seorang ibu yang sangat luar biasa dan dahsyat. Khalidah Ummahatun nama ibunya, atau dalam bahasa Arab Khalidah. Dalam bahasa mereka Turki disebut dia dengan nama Khalidah Ummahatun, seorang ibu yang sangat total dalam memberikan waktunya untuk anaknya. Anak ini setelah dia belajar di tangan Mullah Al-Qurani, setiap habis salat subuh, setelah dia menghatamkan Al-Qur'annya, memurajaah hafalan Qur'annya, kembali kepada ibunya setiap subuh setelah dia belajar Al-Qur'an itu. Ibunya memegang Muhammad Al-Fatih menuju luar istana atau balkon istananya yang langsung diaderne, yang langsung menghadap kepada selat Golden Horn, yang depannya mereka persis terlihat tembok-tembok sombong dan angkuh Konstantinopel. Dan dia kemudian mengelus kepala anaknya dan memeluk Muhammad Al-Fatih, dan ini dilakukannya setiap pagi. Lihat keyakinan, doktrin, kemudian pendidikan lewat bisikan dan juga keyakinan seorang ibu. Selama bertahun-tahun dia lakukan itu, sehingga Muhammad Al-Fatih terekam di dalam otaknya, akulah yang akan menaklukkan Konstantinopel, akulah yang akan menghancurkan tembok Konstantinopel. Ibunya Khalidah Ummahatun mengatakan, wahai putraku, namamu adalah nama Nabi kita Muhammad, dan engkau yang akan menghancurkan tembok Konstantinopel. Engkau yang akan menjadi pemimpin yang pernah disabdakan oleh Nabi, bahwasanya umatku akan menaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Maka wahai anakku, engkaulah orang itu. Setiap hari rekam atau ucapan ibunya terngiang-ngiang di kupingnya, yang kemudian mimpi-mimpi ini kemudian ketika dia menjadi besar menjadi suatu keyakinan dan menjadi suatu bekal yang sangat kuat yang meyakinkan diri Muhammad Al-Fatih untuk menjadi orang yang akan menghancurkan dan menaklukkan tembok Konstantinopel. Nah, inilah faktor utama manusia berhasil untuk mencetak seorang yang berkualitas di masa yang akan datang.